Dari aib menjadi anugerah. Ini adalah kisah perempuan-perempuan yang menegakkan keadilan dan kasih karunia yang diterimanya. Ya, kisah perempuan yang namanya tertulis dalam silsilah Kristus, di mana Kristus adalah Yahudi dan Yahudi sangat patriarki, dan bukan kebetulan kenapa 5 nama perempuan ini harus disebut. Ini bicara karena ternyata setelah ditelusuri punya banyak aib dan suatu kesalahan, tampaknya kesalahan, tapi sebenarnya ini bicara tentang kasih karunia. Saudara, ketika kita membaca daftar nama dalam Matius 1, kita seperti membaca sejarah yang panjang, yang luar biasa, sampai kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Ya, betul, 5 nama perempuan yang muncul dalam silsilah Sang Mesias, saudara. Dan yang muncul bukan nama Sarah, bukan nama Rifka, bukan juga Rahel, yang bisa lebih pantas disebut daripada ke 5 nama perempuan ini. Ternyata yang muncul seorang Tamar, seorang Rahab, seorang Ruth, Batseba, dan Maria. Kelima perempuan ini memiliki latar belakang yang penuh luka, stigma, dan resiko sosial. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, mereka bukan hanya penerima kasih karunia, melainkan juga penegak keadilan Allah di tengah sistem yang tidak adil. Kenapa hanya 5 nama perempuan ini? Karena Allah ingin menyampaikan dan menyingkapkan dimensi kasih karunia dan berpihak kepada yang tertindas, saudara, dan berani menegakkan keadilan. Allah tidak hanya memilih perempuan yang suci, tetapi juga yang berani, yang melawan ketidakadilan, yang berdiri teguh di tengah stigma, dan yang menyuarakan kebenaran ketika dunia membungkamnya. Itulah sebabnya Hawa yang melahirkan dosa dan Sarah yang mewakili janji iman tidak disebut. Sebab melalui 5 perempuan ini, Allah menunjukkan sisi profetik kasih karunia yang membela keadilan. Saudara, Matius 1 ayat 1 sampai 17, 5 perempuan dan 5 suara keadilan. Tamar, keadilan bagi yang dipinggirkan. Kejadian 38, Tamar hidup dalam sistem patriarki yang menindas. Dia dijanjikan keturunan, tapi haknya diabaikan. Dalam keputusasaan, dia mengambil langkah berani untuk menegakkan keadilan, dan Yehuda berkata, dia lebih benar daripada aku. Kejadian 38 ayat 26. Di mata manusia, tindakannya tanpa skandal. Tapi di mata Allah itu adalah seruan keadilan. Tuhan adalah Allah yang mengasihi keadilan. Mazmur 37 ayat 8. Keadilan sejati seringkali tampak seperti pemberontakan di mata dunia, tapi kemurniannya dikenal di hadapan Allah. Saudara, jadi kita membaca kisah Rahab yang kedua. Ini keadilan bagi yang percaya. Yosua 2. Saudara, Rahab melindungi para pengintai Israel bukan karena ia ingin menyelamatkan diri, melainkan karena ia percaya pada Allah yang benar dan ingin berdiri di pihaknya. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk menegakkan keadilan moral dan spiritual melawan sistem bangsanya sendiri. Karena bukan semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini jelas tertulis di Roma 9 ayat 6. Jadi iman sejati adalah keberanian yang berpihak pada kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu minoritas. Kita bicara tentang Ruth, keadilan melalui kesetiaan. Ruth 1 dan sampai Ruth pasal 4. Ruth perempuan asing yang miskin atau sangat sederhana, tapi ia berpegang pada nilai ilahi, kesetiaan, kerja keras, dan kehormatan. Ia tidak menuntut haknya, tapi menjalani hidup benar, dan Allah menegakkan keadilan baginya melalui Boaz, sang penebus. Tuhan tidak membiarkan engkau tidak mendapat penebus. Rut 4 ayat 14. Keadilan Tuhan tidak selalu turun lewat pengadilan. Kadang ia menurunkannya lewat penebusan. Kemudian kita belajar dari kisah Batseba.
keadilan bagi yang terluka. 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. Saudara, Batseba sering dianggap sebagai simbol dosa. Padahal ia korban dari kekuasaan yang menyalahgunakan otoritas. Namun Allah memulihkan dan menegakkan keadilan baginya dengan luar biasa. Anak yang lahir darinya, Salomo, menjadi raja bijak dan simbol Salom Allah. Tuhan mengasihi anak itu. 2 Samuel 12 ayat 24. Ketika dunia menjatuhkan, Allah menegakkan. Ketika manusia mempermalukan, Allah memulihkan. Yang kelima, Maria, keadilan yang melahirkan kasih karunia. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saudara, Maria memikul stigma, yaitu stigma sosial akibat kehamilannya, tetapi dia menundukkan diri pada kehendak Allah, bukan pada penilaian dunia. Ini penting untuk kita pahami, saudara. Dia menanggung aib untuk melahirkan anugerah, sebab ia memperhatikan kerendahan hati hambanya. Lukas 1 ayat 48. Keadilan Allah dinyatakan bukan lewat pedang, tetapi lewat rahim yang berserah. Saudara, di sini ada 3 pesan utama. Allah menghargai perempuan yang menegakkan keadilan. Kelima perempuan ini menunjukkan bahwa kasih karunia tidak memanjakan dosa, tapi menegakkan keadilan melalui kasih. Tamar berjuang demi haknya, Rahab berpihak pada kebenaran, Rut setia pada hukum kasih, Batseba dipulihkan, dan Maria taat sepenuhnya. Mika 6 ayat 18 berkata, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Allah menyatakan kasih karunia melalui jalur yang dianggap dunia tercemar. Allah tidak malu melewati jalan yang dianggap najis oleh manusia, karena kasih karunia mampu menebus setiap noda. Ia memilih perempuan yang disisihkan untuk menunjukkan bahwa kemuliaannya bersinar di tempat paling gelap. Ia membangkitkan orang hina dari debu. 1 Samuel 2 ayat 8. Dan yang ketiga pesannya, Allah menjadikan aib sebagai jalan lahirnya penebusan. Maria menanggung tuduhan aib, namun di rahimnya lahir sang penebus. Allah membuktikan jalan ke salib selalu melewati jalan aib yang dijadikan altar. Yang bagi dunia bodoh di pihak Allah untuk mempermalukan yang berhikmat. 1 Korintus 1 ayat 27. Inti teologis di sini, keadilan dan kasih karunia bukan dua sisi yang berlawanan. Keduanya bertemu di salib. Allah berpihak pada mereka yang berani menegakkan keadilan bahkan dalam sunyi dan risiko. Di tangan Allah, setiap aib yang ditanggung dengan iman akan diubah menjadi anugerah yang melahirkan generasi Mesias. Kelima perempuan ini tidak sekedar nama dalam daftar. Mereka adalah nyala api keadilan dan kasih karunia di tengah sejarah yang gelap. Tamar menegakkan haknya, Rahab melindungi kebenaran, dan Rut hidup dalam kesetiaan. Batseba dipulihkan dalam luka, dan Maria melahirkan kasih karunia dari ketaatannya. Mereka semua berseru kepada zaman ini, jangan takut menjadi minoritas yang menegakkan keadilan, sebab Allah ada di pihakmu. Jadi, pertanyaannya kenapa hanya Batseba? Dan kenapa harus disebut istri Uria dari semua tadi daftar panjang nama-nama di Matius 1? Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Mengapa tidak disebut langsung dari Batseba? Itu bukan kebetulan, tapi ini melainkan pilihan ilahi yang syarat moral, teologis, dan protektif. Karena Allah menghormati darah yang tidak bersalah. Uria, prajurit setia, adil, dan jujur, tidak mau menikmati kenyamanan rumah demi
demi bangsanya, saudara. Allah menghormati orang-orang